Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya dan selalu dilancarkan rezekinya. Aku mau ini kapulaga atau hel kalau di sini. Mau memblender ini. Ini tuh kalau di sini bisa buat masak, bisa buat kahwah atau kopi arabic juga. Dan ini tuh aku tadi baru keluarin dari freezer dan aku mau memblendernya karena stok buat kahwah itu, buat kopi arabinya tuh habis, jadi aku harus memblender. Dan biasanya majikan laki-laki kalau beli tuh yang bijian-bijian seperti ini, dia nggak pernah beli yang udah di blender gitu, enggak, dia belinya bijian yang seperti ini dan aku harus memblendernya sendiri. Tapi nggak apa-apa, ini bukan pekerjaan yang susah. Jadi ikuti ya, aku mau memblender ini dan aku udah selesai masak, cuman aku lagi gak bikin konten masak. Nanti bosen kalau aku bikin konten masak setiap saat. Jadi ya udahlah, aku sekarang mau bikin konten blender ini, blender hel atau kapulaga ini. Ikuti ya, aku mau memblender ini. Nah, dia tuh seperti ini. Jujur aku tuh waktu di rumah di Indonesia aku tuh belum pernah lihat ini. Aku tuh tahu ini tuh ya baru di Arab itu. Tapi di Indonesia juga ada, cuman mungkin aku nggak pernah tahu ya, ataupun nggak pernah lihat gitu. Karena aku kan di kampung ya, jadi aku tuh nggak pernah tahu yang seperti ini. Ini udah aku siapin yang buat aku mau blender, cuman udah rada pecah. Ini udah aku solasi. Tapi nggak apa-apa, ini masih bisa kepake. Dan kita mulai memblender aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita taruh sedikit aja supaya ini bisa muter gitu. Kalau banyak-banyak ntar nggak bisa muter ya. Gitu. Biasanya aku bikinnya juga nggak banyak biar nggak kering gitu. Ntar kalau habis aku baru blender lagi seperti itu. Nah, kita blender ya. Nggak usah terlalu lembut. Ini juga kelembutan loh. Biasanya nggak usah terlalu lembut. Tadi sebenarnya tuh aku tuh mau keluar, mau minta izin keluar. Biasalah. Kalau aku habis gajian itu suka mau keluar ya, maksudnya jalan sebentar, apa nyari kebutuhan aku seperti itu ya. Tapi sekarang itu ada pelaturan baru. Aku kalau keluar jangan cuman izinnya sama majikan perempuan, harus izin sama majikan laki-laki juga. Kalau aku nggak izin sama majikan laki-laki, aku bisa dipotong gajinya 300 real. Walaupun itu nggak beneran sih sebenarnya, majikan laki-laki cuman ngomong doang, tapi aku juga itu gimana ya, ya udahlah gitu, ngikutin aja gitu. Kemarin aku waktu habis keluar itu, aku memang izinnya sama majikan perempuan, aku tuh nggak izinnya sama majikan laki-laki gitu. Nah, pas pulang itu katanya gini, kamu dari mana Safa, katanya. Aku dari ini supermarket beli apa ya, kebutuhan aku gitu. Terus izinnya sama siapa, katanya. Oh, majikan perempuan sama istri kamu gitu. Lain kali katanya kalau kamu mau keluar harus izin aku juga, katanya. Hah? Kata aku kan udah ngomong juga sama majikan perempuan. Enggak, katanya, kalau kamu nggak ngomong aku juga, katanya nanti gaji kamu aku potong 300. Hah? Ya Allah. Iya sih ya, aku bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi aku tuh harus izin dua-duanya, majikan laki-laki dan majikan perempuan. Tapi nggak apa-apa sih, dia juga ngasih. Dia itu juga ngasih, pasti ngasih. Cuman dia itu maunya aku tuh izin gitu sama dia. Mungkin karena kepala keluarga kali ya, kan anak-anak, istrinya juga kalau mau keluar kan izin sama dia gitu. Mungkin termasuk aku juga gitu. Jadi ya sudahlah, izin aja lah sekarang gitu. Tapi tetap dikasih. Dan aku tuh orangnya seperti ini, nggak pernah yang namanya kalau aku keluar rumah tanpa izin. Aku tuh belum pernah selama 10 tahun. Aku mau kemana-mana aku pasti izin. Misalnya lebaran aja nih, aku ke Safarah, ke
ke apa namanya, ke KBRI Riyadh, Kedutaan Besar Republik Indonesia kayak gitu. Di sana kan suka ngadain acara halal bihalal ya, kayak yang ada dangdut kayak gitu, terus ada makanan Indonesia, terus banyak banget orang Indonesia kayak gitu tuh. Aku juga ke sana izin gitu. Terus aku tuh biasanya begini, suka aku videoin gitu, terus aku kirimin ke majikan gitu. Jadi oh ini beneran loh, aku ada di Safarah, aku ada di KBRI gitu, biar dia oh iya beneran ini si Safa nggak bohong gitu. Aku tuh orangnya apa ya, menjaga banget kepercayaan dia gitu loh. Soalnya dokumen resmi itu kan semuanya aku yang megang ya, berarti dia itu kan percaya banget sama aku gitu ya. Makanya aku suka jangan sampai kepercayaan majikan itu hilang gitu gara-gara satu masalah, misalnya satu masalah yang kecil gitu. Ya kalau misalnya aku harus izin sama majikan laki-laki ya nggak apa-apa gitu, tapi kebanyakannya tuh memang sama majikan perempuan. Mungkin aku juga yang salah, diterima aja, kita izin aja daripada dipotong gaji 300 real. Tapi nggak beneran, cuman bercanda. Kemarin juga belum pernah, selama aku 10 tahun itu belum pernah gaji aku dipotong sereal pun gitu. Nah ini ngomong-ngomong, ini jadinya seperti ini, gelap ya tuh, lembut-lembut seperti ini. Ntar nah tuh gelap tuh seperti ini. Ini tuh biasanya aku taruh kalau bikin gahwah gitu, aku taruh sesendok gitu. Katanya kalau dikasih ini tuh lebih enak, terus lebih harum kata majikan sih. Soalnya kan kalau aku mah nggak pernah ini ya, nggak pernah apa namanya, nggak pernah minum apa ya, kopi Arabik gitu. Jadi aku mah cuman bikin saja gitu. Nah aku mau taruh di tempatnya. Nah seperti itu tadi ceritanya. Jadi aku belum mau keluar, tapi nunggu majikan tuh tempatnya, tunggu majikan laki-laki pulang dulu, karena aku belum izin juga sama dia, belum ketemu juga. Jadi aku bikinnya nggak selalu banyak ya, segini aja, jadi udah berapa hari gitu. Nanti kalau bikinnya sampai penuh kering, kalau kering tuh baunya tuh nggak ada gitu, hilang. Jadi ya udah segini aja, baunya tuh harum banget ini. Dan biasanya sisanya kita taruh di freezer lagi gitu. Dan ini aku mau taruh dulu di freezer. Kita mah kalau kerja ikut orang ya harus ikut pelaturan. Pelaturan yang ada di rumah kita harus ikuti, tapi nggak apa-apa selagi pelaturannya masih kira-kira masuk di akal, terus masih bisa diikutin sama kita harus ikutin pelaturan di rumah gitu. Tapi kalau pelaturannya yang kira-kira nggak nyaman buat kita dan nggak sesuai apa ya, maksudnya nggak sesuai dengan keadaan, dan itu kita juga harus ngomong gitu. Tapi kalau misalnya aku yang salah, aku selalu minta maaf, yaudah gitu, aku minta maaf gitu, aku suka begitu. Tapi kalau aku nggak salah juga adalah sedikit-sedikit gitu ngomong itu ya, ngomong gitu, oh ya ini aku begini gitu, nggak yang maksudnya gimana-gimana gitu. Karena kan apa ya, lebih baik kita itu gak usah cari masalah daripada bikin masalah gitu. Kita baik-baik saja gitu sampai selesai kontrak kita pulang gitu. Kalau memang majikan maunya seperti itu ya udah kita ikutin aja gitu, maunya harus izin sama dia ya udah kita izin gitu, nggak masalah, dia juga bakal dikasih. Belum pernah selama aku di sini itu, kalau aku izin keluar ke supermarket atau ke mall-mall nggak dikasih, itu belum pernah. Aku tuh selalu dikasih, karena kan nggak yang setiap minggu juga kan, paling aku keluarnya itu sebulan sekali kalau habis gajian gitu. Kalau nggak habis gajian juga mau ngapain gitu, kebutuhan juga paling aku kebutuhan apa sih gitu yang aku beli gitu. Nggak setiap bulan juga aku harus beli kebutuhan itu gitu. Jadi ya gimana kitanya aja gitu. Kalau keluar terus izin terus ya nggak bakalan dikasih. Lagian juga nanti duitnya jadi habis, nggak jadi apa-apa kan. Kalau tahu sendirilah, kalau perempuan mah kalau udah ke mall, ke supermarket, kalau nggak bisa ngerem sendiri ya udah habis nanti duit gitu. Jadi ya udahlah kita beli yang keperluan kita gitu. Insya Allah nanti kalau majikan pulang semuanya, aku mau izin, mau keluar sebentar, mau beli keperluan aku sendiri, seperti itu.
tungguin aja sampai majikan pulang, biar nggak kena masalah, biar aku nggak dipotong gaji. Walaupun itu cuman nggak bercanda, nggak beneran, aku tuh nggak pernah dipotong gaji. Alhamdulillah, malah aku kalau nambah kontrak aku suka dikasih duit gitu. Jadi dikasih yang ya duit tiket gitu, seperti itu. Aku selalu kalau aku nggak pulang nambah kontrak, aku selalu dapat duit tiket. Majikan laki-laki tuh baik, dia tuh gaji lancar per bulan setiap akhir bulan. Terus kalau nggak pulang juga dikasih duit tiket kayak gitu, baik. Cuman ya mungkin harus izin lah, itu intinya. Nggak apa-apa lah, kita ikutin aja. Aku menaruh ini dulu. Nah, di sini tempatnya. Di sini tuh bukan tempat buat teh. Di sini ada gula, tuh ada teh, ada kopi. Di sini ada kopi hitam juga. Di sini tempatnya. Dan di sini tuh buat air panas, jadi gampang gitu aku kalau mau bikin apa ya, gawasai atau teh kopi gitu. Kalau misalnya buat masak ada gitu di sini, di deket gitu, biar kitanya nggak usah itu gitu ya. Dimana nih bubunya gitu, nyari-nyari seperti itu. Seperti itulah ya, aku lagi ini sharing-sharing cerita-cerita soal aku di sini tuh gimana. Dan yang baru menemukan Safa Channel, di subscribe ya, jangan bosan-bosan nonton keseharian aku di rumah majikan. Seperti inilah kerja sama orang itu, kita harus tahu semuanya. Jadi kalau apa yang nggak ada, apa yang itu tuh kita juga harus siap menyiapkan gitu maksudnya, biar nanti kalau kita mau bikin itu nggak dikomplain gitu. Jadi ini aku bikinnya juga sedikit, aku nggak pernah bikin banyak-banyak soalnya dia biar nggak kering gitu. Seperti itu tadi ya. Aku cerita sedikit, aku berbagi cerita dengan apa ya, dengan teman-teman gitu ya. Pokoknya intinya kalau kita kerja harus mengikuti pelaturan tuan rumah seperti itu. Jadi kalau misalnya tuan rumah seperti itu kemauannya, ya nggak apa-apa, kita ikutin aja gitu. Toh nggak ada salahnya dan nggak keberatan juga. Terus bukan sesuatu hal yang berat juga gitu. Jadi kita ikuti kemauannya. Kalau kita ikuti juga nggak apa-apa sih. Aku kapan aja izin juga selalu dikasih, nggak pernah bilang enggak. Cuman harus izin apa ya, sama majikan laki-laki gitu. Kalau majikan laki-laki juga kalau aku misalnya minta izin, ada kunci rumah, ada kata aku, yaudah katanya gitu, nggak apa-apa, cuman minta izin aja gitu, biar dia tahu oh ya ini ada yang keluar rumah gitu kan. Ini juga memang mungkin salah aku juga ya, karena kan ini rumahnya majikan ya, aku juga harus pamit gitu. Tapi nggak apa-apa, aku masih dimaafkan. Enggak beneran dipotong gajinya juga enggak, cuman ya kita harus mengikuti pelaturan gitu. Nggak mungkin lah majikan aku motong gaji tuh, nggak mungkin. Mereka tuh baik-baik, semua orang baik buat aku, makanya aku bisa kerasan. Kalau nggak baik itu mungkin aku juga udah selesai kontrak 2 tahun pulang. Buktinya aku pulang cuti kesini lagi 100 hari di rumah, 3 bulan 10 hari. Aku biasanya kalau cuti seperti itu, balik lagi ke sini gitu. Seperti itu ya cerita aku. Insya Allah nanti kalau aku jalan dibikin vlog, insya Allah ya, kalau aku udah ngomong sama majikan laki-laki. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Pokoknya jangan bosan-bosan selalu dukung Safa Channel. Dan terima kasih buat semuanya. Pokoknya aku cuma bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah SWT. Dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.